Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Saudara pengurusi, saudara presiden, saudara-saudara pimpinan, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Saya dahului dengan pernyataan rasa syukur karena dapat melanjutkan pengajian tafsir maudhu'i dengan memasuki siri yang ke-31. Saya mengucapkan tahniah setinggi-tingginya kepada mereka yang menyelesaikan 31 siri. Dan oleh karena yang selesai 31 siri itu hanya saya seorang, maka yang berhak menerima tahniah itu hanya saya. Untuk kali ini saya pilih satu tema di sekitar misi generasi pelanjut perjuangan para rasul. Saya pilih tajuk ini atas perkiraan bahwa kita semua adalah aktivis-aktivis gerakan Islam yang tentunya committed kepada tugas melanjutkan risalah para rasul. Dan untuk memahami misi generasi pelanjut, maka kita perlu pula memahami apakah sebenarnya misi para rasul dengan melihat agenda perjuangan para anbiya dan mursalin itu. Jadi sorotan yang akan dibuat dalam perbincangan ini ialah dari segi agenda perjuangan para rasul. Semoga dengan itu kita dapat meneladani dan sekaligus menyemak apakah agenda perjuangan para rasul itu tercakup dalam agenda perjuangan kita. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang membangun umat berdasarkan agenda. Ada agendanya. Dan agenda itu terumus dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon agar Allah berkenan mengutus Rasul dari kalangan zuriat keturunannya, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajarkan mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan doa tulus seorang rasul itu didengar, dicatat, disimpan, dipelihara oleh yang maha berkuasa selama entah berapa abad. Doa yang tulus memang tidak sia-sia, tidak hilang walau diselangi zaman sepanjang manapun. Akhirnya dilaksanakan oleh Tuhan yang maha mendengar segala suara dan segala pinta. Tuhanlah yang maha tahu saat yang tepat bila doa hambanya dilaksanakan. Mungkin tidak serta-merta, mungkin setelah berlalunya masa yang cukup lama, ratusan tahun atau ribuan tahun. Yang penting ia terlaksana pada saat yang tepat menurut ilmu Tuhan yang maha bijaksana. Berdoa sajalah.
Dan doa yang tulus, kalaupun tidak dilaksanakan serta-merta, akan dilaksanakan pada saat pilihan Tuhan sendiri. Tuhan yang memilih saat yang tepat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, jangan merasa penat berdoa. Jangan merasa penat sembahyang hajat. Jangan give up bila diejek-ejek orang. Apa sudah jadi dengan sembahyang hajat kamu? Tak jadi apa-apa pun. Nasihat saya untuk mereka yang mencabar-cabar begitu, belajarlah dari ayat ini, bahwa doa orang yang tulus dilaksanakan Tuhan menurut perencanaan Tuhan. Dan saat yang dipilih oleh Tuhan itu mungkin lebih tepat dari saat yang kita perkirakan tepat. Serahkan saja kepada Allah menentukan bila. Dan saat itulah saat yang paling tepat menurut ilmu Tuhan yang maha bijaksana. Akhirnya sampai juga saatnya apabila Allah Subhanahu wa taala berkenan mengutus Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam tepat sebagaimana yang dipinta oleh Ibrahim alaihissalam. Termasuk pemerincian agenda, fungsi dan misinya. Pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktualisasi dari permintaan atau doa Nabi Ibrahim, dan itu disebut sendiri oleh Allah, oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perihal dirinya. Dia menjawab, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ru'ya ummi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah doa Ibrahim, berita yang disampaikan oleh saudaraku Isa, dan penjelmaan mimpi ibuku. Doa Nabi Ibrahim bila seperti yang tertera pada ayat Al-Baqarah 129 itu, yang pelaksanaannya diselangi oleh zaman entah berapa lama, entah berapa ratus, entah berapa ribu tahun. Berita yang disampaikan oleh Isa alaihissalam ialah seperti yang disebut dalam surah Ali Imran, dalam surah, bukan surah Ali Imran, dalam surah Saf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dalam ayat Saf ini Nabi Isa menyampaikan berita yang nanti akan datang Rasul sesudahnya yang bernama Ahmad. Jadi pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaksanaan aktualisasi dari doa Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Isa bin Maryam. Jadi bila sampai saatnya Allah memenuhi permintaan Ibrahim itu tepat seperti yang dipintanya, ya, tepat seperti yang dipinta, termasuk butir-butir tentang agenda yang digariskan oleh Ibrahim itu ditepati. Karena itu Anda bandingkanlah antara dua ayat. Ayat Al-Baqarah 129 itu dengan Al-Jumu'ah 2 hingga 3. Hampir kata demi kata sama. Ya. Al-Baqarah 129 berbunyi Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Manakala ayat
2 hingga 3 Al-Jumu'ah berbunyi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Cuma barangkali urutannya saja yang berbeda, tapi butir-butirnya, ya, yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, yang satu yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya tepat, termasuk butiran-butiran terperincinya, dan itulah rumusan agenda perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Ahli Imran, dalam ayat Al-Jumu'ah 2 hingga 3 disebut bahwa Rasul itu diutus di kalangan al-ummiyin. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, bahwa Rasul itu datang dari kaum ummi dan diutus kepada kaum ummi pula. Apa maksud ummi? Dalam ayat ini istilah ummi ditanggapi umum sebagai berarti kaum yang tidak tahu tulis baca, yang tak tahu menulis, tak tahu membaca, itu nama disebut ummi. Ia adalah penisbahan kepada kalimat atau ibu. Dari itulah datangnya ummi. Berarti ibu. Lalu apa kaitannya ibu dengan ummi yang berarti buta huruf? Dengan maksud ia adalah gambaran peri keadaan manusia ketika lahir dari perut ibu, yang tidak tahu tulis dan baca. Mana ada orang yang lahir terus tahu tulis baca? Keluar-keluar pokok ibu terus ngeja je. Mana ada? Karena tulis baca adalah kemahiran yang harus dipelajari, bukan dibekalkan secara semula jadi. Jadi disebut ummi sebagai gambaran bayi ketika lahir dari perut ibunya yang memang tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Taunya menangis. Itu aja. Semua kanak-kanak lahir terus menangis, anak siapapun, ya. Nah, karena itu ada orang sampai tua pun menangis lagi. Ya, kita kan sama kanak-kanak aja menangis, bayi aja menangis terus gitu. Tak ada anak siapapun yang lahir-lahir terus ketawa. Anak Gus Dur pun tidak ketawa ketika lahir. Itu suatu tafsiran tentang arti ummi. Di samping itu ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan lain. Bahwa istilah ummi adalah penisbahan kepada kalimat ummah, yang terkait pula dengan kebiasaan orang Yahudi menyebut bangsa-bangsa selain mereka sebagai umamiyun, umat-umat lain. Ini terjemahan Arab kepada satu kalimah Hebrew yang payah saya menuliskannya gitu. Tapi Arabnya ialah umamiyun. Dari umamiyun itulah, umamiyun adalah jamak dari ummah, jamaknya umam. Jadi kalau singular, kalau ya, satu, maka ummi, dia berkataan ummah.
Jadi Umamiyun sebutan Yahudi terhadap bangsa-bangsa lain selain mereka. Sebutan demikian untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi membayangkan rasa unggul diri mereka sebagai bangsa terpilih. Mereka merasa diri mereka sebagai bangsa terpilih, Asy-Sya'bul Mukhtar atau the chosen people, maka yang lain-lain disebutnya Umamiyun, bangsa-bangsa lain. Memang semacam sudah jadi satu sebutan yang baku di kalangan orang-orang yang merasa yang dijangkiti atau yang mendeриtai penyakit superiority complex. Hampir semua bangsa yang merasa ataupun yang ditimpa penyakit unggul diri menyebut yang lain-lain itu sebagai bangsa lain. Ya, seperti Beatty menulis buku Other Cultures. Budaya yang bukan budaya dia itu digolongkan sebagai other cultures. Demikian juga bangsa barat sampai sekarang masih membelah dunia ini kepada dua kelompok, the West and the rest. Ya. Yang unggul itu the West itu. Yang lain-lain itu dianggap remeh dan digolongkan sebagai the rest. Sudah. Begitulah Yahudi yang merasa dirinya unggul sebagai the chosen people, sebagai Asy-Sya'bul Mukhtar, menyebut bangsa-bangsa lain itu sebagai Umamiyun. Dari situlah datangnya ummi, yaitu di kalangan orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka memang mengharapkan agar Rasul terakhir itu datang dari kalangan mereka, Yahudi. Tetapi Tuhan menentukan ia datang dari bangsa Arab, dari kalangan Umamiyun yang mereka rendahkan itu, bukan Yahudi. Bangsa Yahudi tidak layak lagi mewarisi risalah dan memimpin manusia karena pelbagai catatan hitam dalam sejarah mereka, sehingga watak dan mentaliti mereka menjadi sedemikian cemar dan tak layak memimpin dunia, apalagi memikul risalah samawiyah. Seterusnya ayat tersebut, ayat Al-Jumu'ah 2 hingga 3 merumuskan agenda perjuangan Rasul SAW yang meliputi pertama, yatlu alaihim ayatihi, yaitu tilawatu ayatillah, membacakan ayat-ayat Tuhan yang berimplikasi pengangkatan martabat umat dengan membebaskan mereka dari keadaan ummi dan mentransformasikan mereka dari bangsa buta huruf menjadi umat yang celik ayat. Mentransformasikan bangsa dari ummi kepada bangsa yang celik ayat. Maksudnya ayatillah. Demikianlah fungsi transformatif kerasulan dalam arti melakukan taghyir, perubahan jiwa dan minda bangsa. Perubahan budaya sebagai asas perubahan yang lebih menyeluruh, dan seterusnya mengangkat martabat mereka, mengungguli bangsa-bangsa lain yang buta ayat. Walaupun yang disebut hanya yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Tuhan. Tetapi pembacaan ayat-ayat Tuhan kepada sesuatu bangsa punya implikasi yang sangat besar, yaitu pengangkatan martabat umat. Terangkatnya martabat umat bila mereka bebas dari keadaan ummi, dari keadaan buta ayat, buta Quran, buta petunjuk, dan mentransformasikan mereka dari bangsa buta huruf menjadi umat yang celik.
Maksudnya celik ayatillah. Yang dengan itu berlakulah transformasi sosial, ya, transformasi budaya. Itu implikasi dari tilawat ayatillah itu. Suatu gerakan transformational. Itu agenda perjuangan Rasul. Menimbulkan, membangkitkan, mencetuskan transformasi sosial, transformasi budaya. Ya, saya gunakanlah istilah transformasi, tidak reformasi. Untuk selamat dunia akhirat. Tapi Anda bebas untuk menggunakan istilah lain dari transformasi, asalkan berani menanggung risikonya. Dan ya, apabila suatu bangsa betul-betul memahami Al-Quran, maka akan berlakulah transformasi watak, transformasi jati diri, transformasi budaya. Dan saya melihat transformasi budaya itulah agenda yang sangat penting, karena transformasi budaya itu yang akan melahirkan transformasi sosial. Seperti yang disebut oleh Malik bin Nabi, bahwa tidak mungkin berlaku at-taghyir al-ijtimai, tidak mungkin berlaku social change tanpa cultural change. Tidak mungkin berlaku perubahan sosial tanpa perubahan budaya. Perubahan nilai-nilai hidup. Ini bukan omong kosong. Dalam sejarahnya, apabila suatu umat membaca Al-Quran, menghayati dan menyerap ajaran Al-Quran, berlakulah transformasi sosial seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Ja'far ibni Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi dari Habasyah. Ketika didatangi oleh wakil Quraisy Amr bin al-As dan Abdullah ibni Abi Rabi'ah yang menuntut agar Najasyi menghantar pulang orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah itu. Lalu Raja Najasyi meminta Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tentang agama baru, yaitu Islam, yang menyebabkan mereka tersingkir itu atau mengungsi ke Habasyah. Dalam jawabannya terkandung atau terbayang betapa berlakunya radical departure, berlakunya transformasi sosial yang begitu radikal dari sebelum Islam kepada Islam. Lihat apa katanya, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if fa kunna ala dhalika hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa lina'budahu wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan wa amarana bi sidqil hadith wa ada'il amanah wa silatir rahim wa husnil jiwar wal kaffi 'anil maharim wad dima' wa nahana 'anil fawahish wa qawli zur wa akli malil yatim wa qadhfil muhsanat wa amarana an na'budallaha wa la nushrika bihi syai'a wa amarana bis salati waz zakati was siyam. Kata Ja'far ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu,
wahai raja. Kunna qauman ahli jahiliyah. Dulu zaman pra-Islam kami adalah bangsa jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, melakukan kejahatan-kejahatan, memutuskan hubungan silaturahmi, menyakiti jiran. Yang kuat di kalangan kami memangsakan yang lemah. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if. Yang kuat-kuat memangsakan yang kecil-kecil, yang lemah-lemah. Begitulah keadaan kami. Sehingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami, rasulan minna, yang kami tahu betul asal-usul keturunannya, amanahnya, kemurnian pribadinya. Lalu Rasul itu mengajak kami mengasahkan Allah, mengabdi kepadanya, dan meninggalkan sembahan-sembahan kami dan datuk nenek kami yang berupa batu-batu dan berhala-berhala lainnya, dan menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada jiran, berhenti dari melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan haram, menghentikan pertumpahan darah, melarang kami dari melakukan perbuatan-perbuatan jahat, bercakap bohong, makan harta anak yatim, menuduh orang-orang yang bersih, terutama wanita-wanita yang bersih, dan menyuruh kami mengabdi hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan memerintahkan kami mendirikan salat, zakat, dan puasa. Bandingkan di antara sifat-sifat dan budaya mereka, kehidupan sosial mereka semasa sebelum Islam dan sesudah Islam. Dalam waktu yang sangat singkat berlaku transformasi sosial yang sedrastik itu. Itu yang saya katakan, bahwa apabila suatu bangsa menghayati dan menyerap ajaran Al-Quran, maka akan berlakulah radical departure, berlakulah transformasi sosial yang drastik itu. Jadi apapun perubahan yang hendak dilakukan harus berasas kepada perubahan budaya. Perubahan budaya itu sangat penting. Yang dimaksudkan dengan budaya adalah penjelmaan nilai-nilai, values, itu yang menjadi dasar kepada sesuatu atau asas kepada satu budaya. Ya. Budaya ilmu hanya wujud kalau ada nilai ilmu. Budaya ilmu akan kuat kalau nilai ilmu dalam budaya itu kuat. Tapi bila nilai ilmu itu lemah, maka melemah pula lah budaya ilmu. Karena itu untuk sementara ini saya berkesimpulan bahwa andainya benar bahwa masyarakat Melayu mengalami prestasi yang rendah dalam bidang keilmuan, maka saya melihat puncaknya ialah melemahnya nilai ilmu dalam masyarakat Melayu. Ya. Nilai ilmu tidak ditempatkan pada posisi yang sepatutnya di puncak. Nilai ilmu direndahkan. Dengan itu budaya ilmu jadi lemah. Orang tidak bersungguh-sungguh mencari ilmu karena nilainya rendah. Oleh karena itu, andainya umat Melayu hendak dibangun dari segi budaya ilmunya, tamadun ilmunya, prestasi keilmuannya, maka nilai ilmu dalam budaya Melayu itu harus diperkuat.
dan diletakkan pada posisi yang sepatutnya, yaitu di puncak urutan nilai-nilai, mengatasi nilai kuasa, mengatasi nilai ekonomi, mengatasi nilai seni dan nilai-nilai lainnya. Dengan begitu baru nilai ilmu itu menguat dan seterusnya akan meningkatlah prestasi keilmuan umat Melayu. Selama nilai ilmu itu direndahkan dan diremehkan, selama itulah prestasi keilmuan itu akan merosot. Saya katakan nilai ilmu itu sebagai penentu kepada tamadun keilmuan. Adanya budaya membaca itu kalau ada nilai ilmu. Kalau nilai ilmu kuat, orang akan membaca. Dalam bas orang membaca, dalam bilik air orang baca. Kalau nilai ilmu itu kuat. Tapi kalau nilai ilmu itu tak kuat, dalam bilik baca boleh tak baca. Ketika nilai ilmu itu kuat, ya, orang sanggup berjalan ratusan batu atau ribuan batu cuma nak mengesahkan satu hadis misalnya dengan hanya menunggang unta. Dalam keadaan begitulah kita disuruh belajar sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Memang ketika nilai ilmu itu kuat, ke negeri Cina orang sanggup pergi. Tapi bila nilai ilmu tidak kuat, ke Sungai Ramal pun malas pergi. Cakap sampai negeri Cina, udahlah, ke Sungai Ramal dalam pun malas. Ya. Apakah nilai ilmu betul-betul dikeramatkan dalam masyarakat, dalam kebudayaan Melayu sekarang ini? Saya pikir tidak. Di mana letaknya nilai ilmu? Di mana letaknya ilmuwan? Yang sangat diagungkan, yang sangat yang disanjung ialah nilai kuasa, nilai ekonomi, bukan nilai ilmu. Karena itu orang belajar pun tidak sangat mementingkan ilmu. Kalau boleh ilmu tuh nak disingkat-singkat, nak dipotong-potong, dipendekkan sependek-pendeknya gitu. 3 tahun untuk dapat BA terlalu lama. Kalau boleh nak disingkat lagi tuh. Karena ilmu bukan penting sangat. Kalau penting ilmu itu tentu artinya diberi masa yang secukupnya untuk menguasai ilmu. Macam dalam masyarakat Melayu tradisional, mana ada dihad-hadkan orang ngaji pondok, mana ada mesti 3 tahun 2 tahun. Tak ada. Tunggulah kau selagi kau nak belajar. Kitab demi kitab dibacanya dari kulit ke kulit. Karena nilai ilmu itu tinggi dalam masyarakat Melayu tradisional. Sekarang ini jarang orang baca kitab khatam dari kulit ke kulit. Ditengok indeks, tengok konten, tengok indeks, cari yang dia nak cari itu. Ya. Begitu cara orang sekarang mencari ilmu. Di mana letaknya ilmuwan? Kalau betul, ya kalau betul masyarakat Melayu menyanjung ilmu, di mana letaknya ilmuwan? Ilmuwan dipinggirkan. Ya. Yang disanjung-sanjung ialah mereka yang berkuasa dan punya harta, walaupun tidak tahu apa-apa. Tapi ilmuwan tak ada tempat. Ilmuwan yang datang tak dipedulikan. Tapi kalau orang yang punya kuasa datang, dibentanglah permaidani merah. Selama dia berkuasa. Orang itu juga bila hilang kuasanya, dipedulikan pun tidak. Karena yang diraih adalah kuasa. Karena nilai kuasa itu diletakkan terlalu tinggi, sehingga ilmuwan pun tunduk kepada kuasa dan rela dibuli oleh
orang-orang yang berkuasa. Dan ini adalah tragedi dalam masyarakat kita. Apakah benar kita mementingkan meritokrasi, ya, mementingkan kecemerlangan ilmu, sehingga setiap pelantikan itu berdasarkan kecemerlangan, meletakkan orang sesuai dengan kepakarannya? Apakah itu berlaku sekarang? Kalau dulu nak menempatkan seseorang pada suatu tempat yang diperkirakan adalah dia boleh buat apa, tapi sekarang soalan dia boleh buat apa dah tak relevan. Yang penting adalah dia orang siapa. Kalau itu amalannya, apakah kita telah meletakkan nilai ilmu pada tempatnya? Jadi untuk sementara saya berkesimpulan bahwa untuk meningkatkan prestasi keilmuan bangsa Melayu, budaya Melayu harus mengalami transformasi dengan memperkuat semula nilai ilmu, termasuk memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada para ilmuwan. Tapi kalau budaya meremehkan ilmu, meremehkan ilmuwan, memusuhi ilmuwan, sampai bila-bila pun akan berlakulah keadaan ini. Orang takkan merasa perlu mempelajari, menguasai ilmu, karena kalau dia cemerlang oleh ilmu pun entah di mana dia akan ditempatkan, gitu. Yang mendapat tempat ialah yang sesuai dengan selera, yang tunduk kepada kuasa. Sementara saya berkesimpulan begitu. Entahlah kalau esok lusa berubah, apabila ditemukan persoalan lain. Jadi saudara sekalian, umat yang telah dibacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka seharusnya disadarkan tentang tingginya penghormatan Tuhan kepada mereka. Makhluk kerdil yang disapa dan ditegur oleh Tuhan. Sebab ayat-ayat Tuhan itu berbicara dengan bangsa yang dibacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka. Kita disapa oleh Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita disapa dan ditegur oleh Tuhan. Siapalah kita untuk mendapat penghormatan disapa oleh Tuhan? Disapa oleh pihak yang sangat tinggi kedudukannya, itu satu penghormatan. Dan orang selalunya tak disapa dan tak dipedulikan oleh orang yang besar-besar, kan? Kalau dia orang kecil, siapa nak menyapa orang kecil? Tapi bila kita disapa dan ditegur, dipanggil oleh Tuhan, apalagi dengan panggilan yang penuh penghormatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil tidak karena fisikal kita, tapi sikap yang kita ambil, yaitu beriman. Kita dipanggil dengan menyebut pendirian yang kita ambil, yaitu beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dihargai adalah pendirian kita yang memilih iman. Karena itu kita layak disapa dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disapa itu satu penghormatan. Kan seronok disapa oleh orang besar, kan? Kadang tu kecil hati, no, tak disapa. Ulur tangan tak disambutnya, oh, dah keluar pati tu. Ya, ada yang gitu. Ada orang kecil hati tak ditegur oleh dia orang besar, ada juga. Tapi kalau dia disapa,
Tapi apalah itu semua? Kita disapa dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran itu, kalimat demi kalimat itu ditujukan kepada kita. Jadi umat yang telah dibacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka seharusnya disadarkan tentang tingginya penghormatan Tuhan kepada mereka. Makhluk kerdil yang disapa dan ditegur oleh Tuhan dan seterusnya dirahmatinya dengan petunjuk. Tanpa petunjuknya, martabat manusia merudum lebih hina dari hewan, seperti yang disebut dalam banyak tempat dalam Al-Quranul Karim. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang ternak. Sesat binatang, dia masih terbimbing dengan naluri dia yang dibekalkan Tuhan kepadanya. Tapi bila manusia sesat, itu sesat betul. Orang Kelantan kata sesat barak. Tak tahu mengapa barat boleh disebut sesat. Tanyalah orang Kelantan, sesat barak. Apakah dari dulu orang Kelantan memang tahu bahwa barat itu sesat? Yang kedua ialah melakukan tazkiyah, pemurnian. Ini juga agenda penting, membangun umat. Maka agenda perjuangan kita harus meliputi gerakan ini, gerakan tazkiyah, gerakan pemurnian dalam arti luas. Meliputi pemurnian jiwa, pemurnian minda, pemurnian perilaku, pemurnian rumah tangga, pemurnian budaya, dan pemurnian kehidupan sosiopolitik keseluruhannya. Pemurnian yang dimaksudkan adalah pembersihan dari segala bentuk kekejian, pencemaran, penyimpangan, kebatilan, kemungkaran, dan kebejatan-kebejatan lainnya yang tersimpul dalam istilah jahiliyah. Pastikan, andainya kita ingin committed kepada perjuangan melanjutkan risalah para anbiya dan mursalin, maka agenda perjuangan kita itu harus meliputi gerakan purification, gerakan pemurnian jiwa, minda, budaya, kehidupan sosio, ekonomi, politik, dan seterusnya. Artinya harus ada gerakan mengenyahkan segala unsur-unsur negatif dalam bidang apa sekalipun. Dan inilah yang dimasukkan dengan tazkiyah. Karena itulah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Firaun lagi ya. Macam Firaun, satu tajuk favorit saya pula. Seperti Fir'aun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Fir'aun. Apa mesejnya kepada Fir'aun? Mesejnya ialah seperti yang disebut dalam ayat faqul halaka ila antazakka. Ini dalam surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at disebut bagaimana Allah memerintahkan Musa alaihissalam, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah datangi Fir'aun karena ia derhaka, dia jahat, dia zalim. Faqul hal laka ila an tazakka, dan katakan kepadanya, apakah kamu tidak sudi untuk melakukan pembersihan, melakukan pemurnian, tazakka. Ya. Orangnya dahsyat, tokoh, tapi Nabi Musa dipesan oleh Tuhan
Betul kami menghadapi orang jahat, ya. Orang dahsyat betul kejahatan dan kezalimannya. Tapi datangilah dia dengan pendekatan yang persuasif. Begitu aturan main dakwah. Aturan main pendakwahan menghadapi orang sekejam dan sedahsyat manapun harus menggunakan bahasa yang lunak dan persuasif. Bukan dalam nada yang agresif dan kombatif. Karena itu ayatnya berbunyi, faqul hallaka ila antazakka. Ya, kalau dimelayukan barangkali, katakan kepadanya, apakah Anda tidak sudi untuk, ataupun sudi apalah kiranya Anda melakukan pembersihan. Begitu nadanya. Tapi substansnya tak boleh dikorbankan. Bahasa biar lembut, tapi konten dan substansnya harus jelas dan tidak boleh dikorbankan. Karena itu message-nya ialah antazakka. Kamu harus melakukan pembersihan, pemurnian. Maksudnya halaka ila antazakka itu ya halaka ila antatahhar min rijzis tughyan wa danasil isyan. Apakah engkau tidak sudi, tidak bersedia untuk melakukan pembersihan dari segala kekotoran, kedurhakaan dan kemungkaran? Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah engkau tidak sudi untuk aku perlihatkan, ya, untuk aku tunjukkan jalan menuju Tuhan agar nanti kamu akan takut kepada Tuhan. Orang jadi berani, jadi biadab dengan Tuhan karena dia jauh dari jalan mendekati Tuhan. Seseorang itu menjadi berani, ya, menjadi kurang ajar kepada Tuhan bila dia jauh dari Tuhan, karena dia sesat jalan menuju Tuhan. Karena itu disebutnya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah kamu tidak sudi untuk aku tunjukkan jalan menuju Tuhan agar nanti kamu takut kepada Tuhan? Jadi saudara sekalian, seperti yang kita tahu, pendekatan yang lunak, yang lembut pun tidak menjamin bahwa orang akan beriman. Seperti yang berlaku dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Segalanya sudah tepat. Jangan pula nanti, tengoklah pendekatan kau tak jadi, tengoklah. Dia hidup macam tu juga. Okay. Lihat ini pengalaman Musa, apalagi yang tak kena, ya, apalagi yang tak kena. Yang mendatangi Fir'aun itu orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri, bukan siapa-siapa, sesiapa rajin begila, tak ada. Tuhan sendiri yang menentukan. Musa, apakah pilihan Tuhan tidak tepat? Sudah tepat, orangnya sudah tepat, pilihan Tuhan sendiri, caranya juga sudah tepat, cara yang ditunjuk dan diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tapi itu semua tidak menjamin bahwa yang didatangi itu akan menerima, karena yang didatangi itu memang maha Fir'aun. Karena itu lepas itu ayat summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia berpaling dari Musa, lalu dia bekerja keras mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menyaingi kebenaran.
Lalu kemudiannya dia berkata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Di sini timbul persoalan, mengapa orang jadi sejahat itu? Orang menjadi sebiadab itu sampai sanggup menyebut, mengisytiharkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sampai ke situ. Ya. Kalau setakat aku lebih senior daripada kamu, aku lebih pengalaman daripada kamu, itu barangkali masih, masih kita anggap biasalah orang berkata begitu. Aku lebih senior, aku lebih tua, aku lebih lama, itu. Ini sampai mengaku Tuhan yang maha tinggi. Mengapa sampai ke situ, sampai ke batas itu? Saya bacakan pandangan Sayyid Qutb bila dia melihat Fir'aun sampai sejauh itu, kesombongan dan keangkuhannya. Kata Sayyid Qutb, kata-kata seperti itu, ana rabbukumul a'la, diucapkan oleh penjahat itu karena mahdu'an bi ghaflati jamahirihi wa idha'anihi wa inqiyadihi. Karena Fir'aun tertipu, terpedaya dengan sifat atau sikap pak turut rakyat massa. Bila dilihat rakyat massa, rakyatnya patuh, apa dia suruh dibuatnya, itu menyebabkan dia terpedaya, sehingga dia terus mengangkat-angkat lagi dirinya. Apa aku suruh dibuatnya? Tak lawan langsung, hebat aku nih. Itulah yang merosakkan Fir'aun itu. Sebahagiannya adalah jamahir, adalah rakyat. Fir'aun memang salah, dia memang jahat. Nanti kita sebutlah jahatnya tuh. Tapi mengapa dia jadi sejahat itu? Partly the people are to be blamed. Dari satu segi rakyat harus disalahkan karena melakukan atau mematuhinya begitu rupa sehingga Fir'aun tertipu. Bila rakyat mendengar, rakyat patuh, tak berbelah bagi, tunduk sepenuhnya. Jadi dia merasa dirinya itu terlalu istimewa. Bila ditengoknya ramai, patuh, tunduk, takut kepadanya, intelektual pun tak cakap apa-apa, membisu 1000 bahasa, keluh lidahnya bila berdepan dengan dia. Dia mulai merasa, aku ni Superman ni. Dia terpedaya dengan sikap submisif rakyat. Dia tertipu, dia merasa hebat dengan sikap rakyat yang disebut oleh Sayyid Qutb sebagai ghaflatul jamahir. Rakyat massa yang ghaflah, yang lalai, yang cuai, yang ghaflah tak ada, yang naif. Baru jumpa yang naif, yang penakut, yang pengecut. Apa lagi? Tambahlah. Walhal pada hakikatnya wa ma taghiyatu illa fardun la yamliku fil haqiqati quwwatan wala sultana. Pada hakikatnya
Pada hakikatnya ya, si jahat itu, si penderhaka itu tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan pun. Ya. Apa kuatnya Fir'aun tuh? Dia kuat kerana orang tunduk dan patuh menyerah sepenuhnya kepada dia. Lalu dia merasa dirinya kuat. Hakikatnya dia tidak kuat, melawan lalat saja tidak mampu. Kan Fir'aun itu begitu, melawan lalat saja tidak mampu kan? Melawan nyamuk saja tidak mampu. Ya, serangga masuk dalam telinga dia, masuk dalam hidung dia, tak boleh buat apa-apa. Mengelejat gitu je lah. Gunakanlah semua alat-alat senjata, segala bala tentera kamu, bodyguard kamu. Serangga aja masuk dalam telinga, masuk dalam hidung, bodyguard tak boleh buat apa-apa. Melawan lalat saja tidak mampu. Yang salah sebenarnya sebahagiannya adalah al-jamahir al-ghafilah az-zalul, rakyat massa yang naif, yang bodoh, yang hina, yang apa? Yang menyerahkan tengkuknya, menyerahkan tubuhnya untuk dipijak, menyerahkan tengkuknya untuk disembelih, dan apa? Menyerahkan, menggadaikan segala marwah dan kehormatannya untuk diinjak-injak. Jadi the people are partly to be blamed bila berlaku keadaan itu. Tapi di pihak lain, rakyat juga sebenarnya terpedaya dengan kekuatan palsu Fir'aun. Jadi antara Fir'aun dengan rakyat itu saling tertipu. Fir'aun tertipu dengan rakyatnya yang tunduk. Dia ingat tunduk memang hebat betul dia. Wah, orang itu tunduk takut, tunduk terpaksa, tunduk ampuh, bukannya tunduk betul. Tapi sebaliknya demikian juga, al-jamahir, rakyat massa itu juga terpedaya dengan kekuatan dan kehebatan Fir'aun. Dia fikir Fir'aun itu memang hebat sungguh, memang kuat sungguh. Walhal yang namanya Fir'aun itu fardun la yumkinu an yakuna aqwa minal uluf wal malayin. Tidak mungkin seorang Fir'aun itu lebih kuat dari ribuan atau jutaan rakyat massa. Andainya rakyat massa itu menyadari kemuliaan dan ketinggian darjat keinsanannya dan kehormatan dirinya. Wa kullu fardin fiha kuf'un lit-taghiyati min nahiyatil quwwah. Setiap seorang dari individu rakyat sebenarnya sama, sepadan dengan seorang Fir'aun. Satu padan dengan satu. Tetapi rakyat tertipu seolah-olah Fir'aun itu terlalu kuat. Itu hanya berlaku, keangkuhan dan kesombongan seperti Fir'aun itu hanya berlaku di kalangan umat yang telah kehilangan marwah dan kehilangan martabat keinsanannya. Dan ia tidak mungkin berlaku di kalangan umat yang sadar dengan ketinggian darjat dan kehormatannya. Wa ma yumkinu an yatgha fardun fi ummatin ta'rifu rabbaha wa tu'minu bihi wa ta'ba an tata'abbad liwahidin min khalqihi
la yumkinu laha, la yamliku laha dharran wala rasyada. Wa ma yumkinu an yatgha fardun fi ummatin karimatin abadan. Tidak mungkin ada orang yang dapat melakukan kesombongan dan kebongkaan seperti itu di kalangan umat yang mulia dan umat yang terhormat. Hanya di kalangan umat yang berjiwa hamba sahaja adanya Fir'aun yang merajalela. Karena itulah umat harus dibangun, dipulihkan jiwa merdekanya. Saudara sekalian, sesudah tazkiyah yang ketiga adalah ta'limul kitab wal hikmah, mendidik umat menyerap ajaran Alkitab yakni Al-Quran sehingga benar-benar menjadi umat Qurani setulinnya. Mengqurankan umat, proses menyerapkan ajaran Alkitab di kalangan umat, mendidik dan mencelikkan umat dengan al-hikmah sehingga menjadi umat yang arif, tahu tentang hakikat segala sesuatu, tahu menilai dengan tepat dan dapat mengenal kebenaran dan kebatilan, kemakrufan dan kemakrufan dan kemungkaran. Terulang kemakrufan, sepatutnya yang satu itu kemungkaran. Sesungguhnya umat mendapat al-hikmah. Sesungguhnya umat yang mendapat al-hikmah atau ilmu petunjuk kebenaran berarti telah memperoleh khairan katsira, khazanah kebaikan yang tak ternilai. Jadi saudara sekalian, yang termasuk dalam agenda ta'limul kitab wal hikmah itu ialah gerakan mencerdaskan bangsa, gerakan pencerdasan bangsa, ya, sehingga umat menjadi arif, tak dapat diperbodoh karena mereka tahu hakikat segala sesuatu dan tahu menilai dengan tepat dan dapat mengenal kebenaran dan kebatilan dan seterusnya. Yang dikatakan hikmah seperti yang disebut oleh Malik ialah al-ma'rifatu bid-din wal fiqh bit-ta'wil wal fahm alladhi huwa sajiyatun wa nurun min Allah. Yang namanya hikmah itu ialah al-ma'rifah bid-din, mengenal agama dalam arti yang sebenar-benarnya, memahami tafsiran dan fahaman ajaran Al-Quran, dan lebih dari itu adalah nurun minallah, cahaya dari Tuhan. Itulah yang namanya al-hikmah. Karena itu bangsa yang memperoleh hikmah sesungguhnya telah memperoleh sesuatu yang dalam Al-Quran disebut khairan katsira, kebajikan yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang memperoleh hikmah sesungguhnya, ataupun siapa yang dianugerahi al-hikmah sesungguhnya dia telah dianugerahi kebajikan yang sangat banyak. Hikmah diberi sifat khairan katsira, sedang dunia seisinya disifatkan oleh Al-Quran sebagai mata'un qalil, keseronokan yang sedikit. Dunia dengan segala khazanahnya dimiliki, sebenarnya dia hanya memiliki mata'un qalil, keseronokan yang sedikit. Tapi bila dia mendapat hikmah, sesungguhnya dia mendapat khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Demikianlah bangsa yang tadinya tenggelam dalam kesesatan dan kebingungan, dalam dhalal, dalam segala bidang, selama masa yang cukup panjang dapat ditransformasikan menjadi umat terunggul pemimpin dunia. Semuanya adalah berkat keberhasilan misi risalah
dengan agenda sedemikian itu. Misi profetis inilah yang harus dilanjutkan oleh generasi umat penyusul. Umat penyusul yang disebut dalam surah Al-Jumu'ah sebagai wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Umat penyusul al-akharina minhum, yaitu generasi zaman ini di daerah ini. Coba-cobalah perhatikan agenda itu. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan agenda perjuangan para rasul itu dalam konteks masa dan persekitaran kita. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada yang berbahagia Semadya Datuk Dr. Siddiq Fadil di atas kupasan yang berjudul Misi Generasi Pelanjut Perjuangan Para Rasul. Dan sebagai kesimpulannya barangkali saya boleh rumuskan, untuk mencapai umat yang cemerlang, generasi pelanjut yang benar-benar berkualiti dan cemerlang, maka kita mesti menjadi umat yang cintakan ilmu dan mengangkat nilai ilmu ke martabat yang sebenarnya. Kemudian kita juga harus memurnikan diri dengan amalan tazkiyah dan kerohanian yang berterusan. Dan ketiga, kita harus bergerak pantas merubah diri dan umat kepada kemampuan membezakan yang ma'ruf dan yang munkar. Dan barangkali juga kita juga kena sedar bahawa kita harus menjadi satu bangsa, satu umat yang meletakkan nilai akhlak sebagai nilai yang utama, supaya kita menjadi umat yang beradab dan beretika dalam kehidupan ini. Sebab suatu bangsa itu akan dapat bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. Mereka akan hancur habis-habisan apabila akhlak mereka telah rosak. La'amruka ma dhaqat biladun bi ahliha walakin akhlaqur rijalu tudhiqu. Demi hidupmu tidaklah sesebuah negeri itu sempit dengan rakyatnya, akan tetapi yang sempit ialah akhlak rakyatnya. Saudara-saudara yang tersadari yang dihormati sekalian, tibalah masanya untuk kita memberikan pandangan, mengukakan soalan dan sebagainya. Jadi saya dan segala hormatnya silakan saudari untuk mengukakannya. Silakan. Ada persoalan? Tetamu kita juga boleh memberikan pandangan, ya? Mungkin dalam kondisi yang berbeza di negara masing-masing, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Singapura, dan tidak ketinggalan dari Malaysia. Silakan. Ada daripada Helwa? Jelas agak. Ya, silakan. Tak boleh. Tak nikah lah. Keilmuan yang akhirnya akan, tapi kalau macam di Indonesia kita telah melahirkan macam Hamka, satu pemikir yang hebat dan agung untuk bertahan
mungkin beberapa abad akan datang, ataupun seperti Pramodaya Ananta Toy di Malaysia, bagaimana agaknya kita mungkin nak melahirkan orang-orang seperti ini? Ataupun mungkin pernah ditimbulkan satu persoalan, adakah di kalangan Melayu ini wujudnya satu pemikir ataupun ahli falsafah yang tersohor di seluruh dunia? Terima kasih. Terima kasih. Lain? Ya, silakan. Now guna mic. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyak agenda yang nak kita perbuat, Ustaz. Satu pertanyaan saja, dari mana kita memulai? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih dari Indonesia. Ada lagi? Ya, kalau tak ada, saya dengan hormatnya silakan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Siddiq Fadil untuk memberikan ulasan kepada soalan tadi. Silakan. Saudara pengurusi, saudara-saudara penanya dan hadirat sekalian. Terima kasih karena sudi menanggapi bahan-bahan yang saya lontarkan dalam sesi ini. Pertamanya mengenai soal pembinaan tokoh-tokoh ilmuwan pemikir yang tampaknya berhasil muncul ramai di Indonesia, tapi belum tampak dengan jelas di Malaysia. Ya, kira-kira begitulah lebih kurang. Barangkali pemerhatian saudara benar. Kenapa jadi begitu? Ya, kita andaikan sajalah benar, ya, walaupun tentu saja ada kontroversinya, ya. Apakah benar begitu? Apakah tak ada langsung dari Malaysia, atau karena tidak diangkat gitu? Apakah katakanlah Za'ba itu bukan pemikir? Apakah Said Nagib Al-Atas itu bukan pemikir? Ya. Apakah Osman Al-Muhammadi itu bukan ilmuwan pemikir? Ya. Itu sekedar untuk dipikirkan, ya, apakah benar gitu. Tapi kalau benar pun masuk akal, sebab Indonesia punya modal manusia yang sangat ramai. Dari modal yang seramai itu tentu ramai yang baik-baik, sebagaimana yang jahat pun juga ramai. Dari segi apapun mereka menang. Dari segi bilangan yang baik mereka menang, dari segi bilangan yang jahat juga mereka menang. Pasal mereka modal manusianya ramai. Dari 200 juta, kan? Tapi kadang-kadang heran juga kita. Dari 200 juta yang jadi presiden Gus Dur. Kemudian lepas Gus Dur Megawati. Jadi tanda tanya juga itu kita di Malaysia ini. Adakah itu yang terbaik dari 200 juta? Heran juga kita pun. Ya, kita tentu tidak manis untuk mengatakan yang tidak kan, ya kita percayakan aja pada mereka, barangkali itu yang terbaik. Dari 200 juta, kan? Nah, kalau Anda bertanya yang di sini ini apakah itu yang terbaik?
Tak tahulah dari 20 juta ya itu aja yang ada. Jadi mereka punya modal manusia yang ramai. Karena itu satu ketika pernah dibincangkan dalam sejarah kesusastraan. Pernah satu ketika satu nama muncul di Malaysia. Anda barangkali ingat nama Yahya Ismail, seorang yang satu ketika dia cukup menonjol potensinya sebagai seorang pengkritik sastra. Lalu orang mengatakan Yahya Ismail akan menjadi H.B. Yassin Indonesia. Waktu itu saya ingat Profesor Ismail Husin mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin Yahya Ismail akan menjadi sebesar H.B. Yassin. H.B. Yassin menjadi H.B. Yassin karena dia menangani satu khazanah kesusastraan yang sangat kaya. Tapi Yahya Ismail hanya menangani khazanah kecil dan miskin sedikit. Mana mungkin dia akan jadi sebesar H.B. Yassin. Dan itu rupa-rupanya benar. Setakat ini benar. Yahya Ismail tidak lagi menjadi seorang pengkritik yang berwibawa. Dia sudah menjadi apa? Penulis apa itu, buku-buku dot lah. Untuk muncul sebagai ilmuwan pemikir kita memerlukan situasi, budaya, persekitaran, intelektual yang kondusif. Di tengah-tengah kebekuan, di tengah-tengah kejumudan, sukar untuk menampilkan ilmuwan pemikir yang dinamik. Saya pikir suasana di Indonesia lebih bebas, lebih terbuka, ya. Sehingga kalau ada orang melontarkan pendapat yang ganjil-ganjil, itu tidak dianggap suatu yang aneh, karena itu hanya menambah daripada sekian banyak keanehan di Indonesia. Tapi jangan di Malaysia. Nah, di Malaysia kan pelik sikit aja, udah. Lain sikit pada arus perdana, sudah. Ya. Buat pendekatan lain sikit saja daripada kemahuan masa, sudah. Begitulah. Di Malaysia ini sikonnya tidak begitu kondusif. Sikon itu maksudnya situasi dan kondisi. Ya. Di sini baru dikenal istilah begitu itu. Benih yang baik tidak mungkin untuk tumbuh subur sebagai jadi pohon yang besar kalau tidak mendapat tapak semaian yang sesuai. Benih rambutan yang cukup baik, ya, campakkan dia di atas simen, mana mungkin dia tumbuh. Saya pikir di Malaysia banyak potensi-potensi untuk itu. Tapi kalau kebebasan berpikir disekat, kebebasan bersuara dibatasi, ya, intelektual dimata-matai, itu tidak akan menggalakkan pertumbuhan keintelektualan yang sehat. Tidak mungkin. Itulah pula saya iri hati dengan keadaan di Indonesia sebenarnya, di mana orang bebas, ya. Tertarik saya kepada slogan yang baru tersebar di Indonesia belum lama ini, ya. Ini ada kaitannya dengan slogan pada zaman
kemerdekaan, ya. Sebab mereka sudah istihar merdeka, kemudian diancam, lalu mereka bangkit mempertahankan kemerdekaan. Dalam situasi itulah terungkapnya kata-kata sekali merdeka, tetap merdeka. Yang kemudian di zaman reformasi berubah dari kata-kata sekali merdeka, tetap merdeka itu. Sekali merdeka, merdeka sekali. Oh, udah. Mau bilang apa saja silakan. Saya iri hati dengan situasi yang begitu, ya. Di sini rasa-rasanya kita belum menikmati keadaan seperti itu. Walaupun ya tentu ya sekali merdeka sekali itu ada barangkali aspek-aspek segi-segi negatifnya gitu. Tapi kalaulah di Malaysia ini ya situasinya dapat diperbaiki, barangkali akan lebih cerah harapan kita menampilkan tokoh-tokoh ilmuwan tingkat serantau maupun tingkat dunia. Mengenai pertanyaan sekitar agenda perjuangan, bagaimana kita memulai? Saya ingin bertanya kembali, apakah kita belum memulainya? Kalau kita belum memulainya, lalu apa yang kita kerjakan selama ini? Ya, saya pikir kita sudah memulainya. Persoalannya sekarang ialah menyimak. Apakah yang kita kerjakan selama ini menepati agenda itu? Dan kalau menepati, sudah sejauh mana ia ditepati? Dari segi, katakanlah, melakukan gerakan pencerdasan bangsa, ya, atas nama ta'limul kitab wal hikmah. Sejauh mana kita sudah mendidik umat kita? Kita ini mendidik sebenarnya atau lebih memukul dari mendidik? Ini aktivis-aktivis yang berkeliaran begitu ramai di pentas, di gelanggang. Kalaulah dengan jujur kita tanya, Anda mendidik atau memukul nih? Jawabannya akan macam-macam nanti. Ada orang dia tidak mendidik sangat, dia pukul aja. Memukul dengan mendidik kan lain. Yang tidak kita kerjakan dengan sempurna barangkali ialah mendidik umat. Dari segi pemurnian, sejauh mana kita sudah lakukan gerakan pemurnian ini? Selama ini dalam gerakan Islam misalnya, kita lakukan pemurnian akidah, pemurnian ibadah, pemurnian akhlak di kalangan ahli-ahli kita dengan usrahnya, dengan tamrinnya, dengan qiyamul lailnya, dengan macam-macam. Tetapi sudah sejauh mana orientasi seperti itu kita kembangkan ke tengah umat? Atau masih bersifat eksklusif kelompok elit dan tidak merakyat? Bila lagi nak merakyatkannya sesudah 30 tahun kita hadir di tengah pentas? Dibilang-bilang udah 30 tahun kita ini. PKPM lagi lama, 40 tahun. Tapi sudah seluas mana ia dimasyarakatkan? Memang kita melakukannya secara intensif, ke dalam, sehingga slogan kita pun untuk menciptakan manusia yang salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Itu antara yang kita sebut-sebut dalam tarbiyah kita, menciptakan manusia yang salimul aqidah, manusia yang sehat akidahnya,
manusia yang sahihul ibadah, manusia yang tepat ibadatnya, manusia yang matinul khuluq, manusia yang teguh wibawa, credibility, moralnya, dan seterusnya. Tapi bagaimana yang di luar lingkungan kita itu? Apakah sudah kita laksanakan misi Nabi Musa? Lalu kita mendatangi ya orang-orang yang bersifat yang melakukan tughyan, lalu kita mengajak mereka halaka ila anta zakka. Apakah yang selama ini kita lakukan itu? Kalau sudah, ya kita nilailah sejauh mana keberhasilannya, sejauh mana kita setia kepada mission ini. Saya kira kita sudah memulakannya kan? Dari waktu ke waktu kita nilai dan kita tingkatkan. Terima kasih. Terima kasih di atas ulasan yang diberikan tadi. Saya kira tak ada lagi ya soalan untuk setakat ini. Jadi kita insyaAllah kita akan tangguhkan kuliah tafsir Maudhu'i kita siri yang ke-31 ini. Dan sebelum kita berakhir, saya ingin memaklumkan tentang